Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil wa ala alihi washabihi ajmain. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai penjualan piutang dagang sistem informasi akuntansi. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 1. Anissa Damayanti dengan NIM 262401001, 2. Erinawati dengan NIM 262401003. Piutang juga merupakan komponen aktiva lancar yang penting dalam aktivitas ekonomi suatu perusahaan, karena merupakan aktiva lancar perusahaan yang paling besar setelah kas. Piutang timbul karena adanya penjualan barang atau jasa secara kredit. Bisa juga melalui pemberian pinjaman. Adanya piutang menunjukkan terjadinya penjualan kredit yang dilakukan perusahaan sebagai salah satu upaya perusahaan dalam menarik minat beli konsumen untuk memenangkan persaingan. Jenis piutang berikut adalah pengelompokan piutang secara umum. Yang pertama, piutang dagang atau trade receivable. 2. Piutang usaha atau account receivable. 3. Wesel tagih atau notes receivable. 4. Piutang lain-lain atau non-dagang. Tapi kali ini kita akan bahas tentang piutang usaha. Piutang usaha atau account receivable. Piutang usaha yang berasal dari penjualan kredit jangka pendek dan biasanya dapat ditagih dalam waktu 30-60 hari. Biasanya piutang usaha tidak melibatkan bunga, meskipun pembayaran bunga atau biaya jasa dapat saja ditambahkan bila mana pembayaran tidak dilakukan dalam periode tertentu. Flowchart piutang usaha yang akan saya bagi penjelasannya menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama, flowchart penagihan piutang usaha. Bagian ini dimulai dari rutinitas harian bagian piutang memantau umur piutang untuk memastikan atas piutang outstanding atau piutang yang harus ditagihkan. Akses data kartu piutang hanya diberikan kepada bagian piutang dan atasan yang bertanggung jawab. Dari data piutang outstanding ini, bagian piutang konfirmasi dan menagihkan ke pelanggan melalui telepon, agar pelanggan menyiapkan dan melakukan pembayaran atas piutang yang sudah outstanding, dan bagian piutang mengingatkan pelanggan apabila pembayaran cek atau PG harus dituliskan nama perusahaan, tidak boleh kosong. Apabila pembayaran dilakukan melalui uang tunai atau cek, maka bagian piutang harus mempersiapkan tanda terima tagihan dari pelanggan dan daftar penagihan piutang, supaya bagian penagihan dapat melakukan penagihan dan membawa bukti tersebut kalau invoice asli sudah diserahkan ke pelanggan. Penagihan menerima dan memeriksa DPP serta TT, kemudian ke pelanggan untuk mengambil pembayaran piutang usaha. Penagihan harus memeriksa kesesuaian jumlah piutang dengan pembayaran yang diterima. Setelah itu, penagihan menyerahkan hasil pembayaran piutang ke bagian piutang dan menandatangani DPP. Proses berikutnya berlanjut ke penyerahan pembayaran piutang usaha untuk disimpan oleh kasir perusahaan. Bagian piutang menerima pembayaran piutang dan menyimpan DPP yang sudah ditandatangani apabila jumlah pembayaran yang diterima tidak sesuai dengan jumlah piutang. Bagian piutang harus segera menelpon ke pelanggan untuk mengkonfirmasi dan meminta kejelasan. Kedua, flowchart penyimpanan atas pembayaran piutang usaha. Dari proses penagihan oleh bagian piutang dan penagihan dilanjutkan ke proses penyimpanan atas pembayaran piutang usaha. Berdasar dari pengendalian internal piutang usaha yang sudah dirancang, maka bagian piutang tidak diperkenankan sebagai menyimpan hasil pembayaran piutang. Yang berfungsi sebagai penyimpan adalah bagian kasir atau perusahaan. Proses dimulai pada hari yang sama penagihan, di mana hasil pembayaran piutang usaha apapun bentuk pembayaran diserahkan ke kasir beserta DPP rangkap 2. Kasir menerima dan memeriksa jumlah pembayaran berdasar DPP, menandatangani DPP dan menyimpan DPP kopi dan uang atau cek BG. DPP asli diserahkan kembali ke bagian piutang untuk proses selanjutnya di atasan dan accounting. Kasir membuat bukti masuk sejumlah pembayaran piutang yang diterima dan menampilkan dalam laporan kas harian. Kemudian kasir menyerahkan LKH, laporan kas harian, lampiran DPP dan PKM ke atasan untuk diperiksa dan ditandatangani. Kemudian kasir menerima dokumen tersebut untuk dilanjutkan ke proses berikutnya di account. Ketiga adalah flowchart pemeriksaan dan pencatatan pembayaran piutang usaha.
Kasir menyerahkan LKH, DPP, kopi, dan BKM ke accounting untuk diperiksa dan dilakukan posting. Bagian accounting memeriksa dokumen dan melakukan posting apabila sudah benar. Kemudian menyerahkan kopi LKH dan kasir untuk disimpan. Dan bagian accounting mengarsip LKH, DPP, dan BKM. Setelah menyerahkan hasil penagihan ke kasir, bagian piutang menerima DPP asli, disertai fotokopi cek atau VG hasil pembayaran. Kemudian bagian piutang melakukan penginputan ke dalam kartu piutang atau sistem piutang dan membuat laporan penerimaan piutang harian atau LPPH. Laporan piutang harian beserta DPP dan kopi invoice diserahkan ke atasan untuk diperiksa dan ditandatangani. Atasan memeriksa semua dokumen dan menandatangani apabila sudah selesai. Kemudian bagian piutang menyerahkan LPPH, DPP, dan kopi invoice ke bagian accounting untuk diperiksa dan dilakukan posting. Bagian accounting memeriksa dan mencocokkan dengan dokumen dari kasir dan melakukan posting apabila sudah selesai. Accounting menyerahkan lembar LPPH, kopi, ke bagian piutang untuk disimpan dan bagian accounting mengarsipkan LPPH, DPP, dan kopi invoice. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.